Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 3 Juli 2024. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Thomas lahir di Galilea dan termasuk dari bilangan ke-12 Rasul. Ia juga disebut dengan Didimus, artinya kembar. Ia adalah nelayan pembantu dan tidak memiliki perahu sendiri. Maka situasi ini yang membuat dia sangat berhati-hati untuk bersikap. Banyak orang memiliki paham yang kurang tepat tentang Santo Thomas. Meskipun demikian, Thomas terkenal pemberani. Ia hadir pada peristiwa Lazarus dibangkitkan. Ia tidak mudah mempercayai sesuatu karena kemiskinannya. Namun kita tahu ia yang pertama kali mengajak para rasul yang lain untuk kembali bersama Yesus ke Yudea. Meskipun Yesus akan dilempar dengan batu, ia akan kembali. Dan Thomas dengan tegas mengatakan, "Mari kita pergi juga. Biarlah kita mati bersama-sama dengan Dia." Thomas tidak membiarkan Yesus sendirian. Ia termasuk orang yang polos, terus terang, tidak malu-malu menyatakan ketidaktahuannya. Ketika Yesus mengatakan, "Aku akan pergi," Thomas mengatakan, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami jalan ke sana?" Dan kalau kita ingat, ketika Yesus pergi menemui para murid setelah kebangkitan, Thomas tidak ada. Dan ia mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Bisa dipahami bahwa Thomas waktu itu dalam situasi kegalauan, sang gurunya meninggal. Namun ketika ia telah bertemu dengan Yesus dalam kebangkitan, ia menjadikan yang lain kuat imannya, di mana ia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus bukan lagi dikenal sebagai sang gurunya yang biasa, tapi Dialah Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudaraku terkasih, menurut cerita, Thomas meninggal dunia dengan ditusuk dengan tombak. Kita bersyukur atas kegigihan Santo Thomas yang tetap percaya
dan mensucikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Meskipun ia kadang ragu-ragu, namun ia yakin Yesus Sang Guru adalah Tuhan dan Allah. Bacaan Injil mengisahkan bagaimana peristiwa Thomas yang tidak percaya menjadi percaya. Pada bacaan yang pertama, kita diingatkan bahwa kita ini dibangun di atas dasar para rasul, iman apostolik, iman para rasul menjadi fondasi iman kita. Kita ingin mengenal Thomas dengan lebih dalam. Ia yang berani mengajak para murid bersama Yesus untuk mati di Yudea ketika kembali mengunjungi Lazarus yang sakit. Tentu ini bukan pilihan yang mudah karena pergi dengan risiko kematian. Namun Thomas dengan tegas, mari kita pergi dan mati bersama-sama dengan dia. Sikap yang berani, sikap kesetiaan kepada Sang Guru, sikap untuk tetap mengikuti Sang Guru sampai akhir. Pada peristiwa penampakan sangat masuk akal ketika Thomas diberitahu bahwa Yesus hadir, ia tidak percaya. Karena dalam pikirannya Sang Guru sudah mati. Kita bertanya, seandainya kita menjadi Thomas ataupun para yang lainnya Thomas, apakah dengan mudah percaya? Saya yakin tidak. Para rasul pun waktu itu juga ketakutan, menyangka melihat hantu. Namun kita lewat Thomas diingatkan agar kita tetap percaya sekalipun tidak melihat. Kita melihat dengan mata hati. Iman Thomas begitu besar. Ia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Oleh karena itu mari bersama-sama kita syukuri iman kita yang didasarkan atas para rasul dan juga pengakuan iman akan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Jangan sampai iman kita digoyangkan oleh hal-hal lain yang tidak membawa kepada keselamatan. Kita bersyukur bersama Thomas untuk mengungkapkan iman kita dengan menyerukan kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Dialah penyelamat kita. Dan kita pun hanya berani seperti Thomas. Mari kita mati bersama dia. Itu berarti kita diajak mempertahankan iman sampai kapanpun juga, termasuk bila kematian menghadang di depan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana kualitas iman kita? Mudah-mudahan iman kita sungguh mendalam dan kita pegang sampai akhir. Dan seperti Thomas, kita ungkapkan iman kita, ya Tuhanku dan Allahku.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas Orang Kudus-Mu yang kembali menggugah iman kami untuk mengandalkan Putra-Mu di atas segala-galanya dan mengaku Dia sebagai Tuhan dan Allah. Semoga iman itu kami hidupi, kami hayati, dan kami wujudkan dalam hidup sehari-hari, sehingga kami pun yakin Putra-Mu sebagai jalan kebenaran hidup. Lewat Dialah kami akan sampai kepada Bapa. Semoga jalan kami tidak menyimpang, sehingga benar-benar sampai kepadamu. Kuatkanlah iman kami yang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek seperti Tumas, agar kami boleh mengalami pengalaman iman hidup denganmu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, agar akhirnya mereka dalam situasi apapun tetap merasakan penyertaan-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya dorong, saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala penyakit, terutama dari penyakit virus corona. Apabila kita sehat, keluarga sehat, lingkungan sehat, dan orang yang kita jumpai juga sehat. Terima kasih untuk perasa panjenengan dalam hidup gereja, sehingga gereja sungguh tetap eksis melayani banyak orang. Semoga dengan doa-doa panjenengan, tenaga dan karya, serta dana, gereja tetap bisa mewartakan Injil dengan sebaik-baiknya. Kita ikuti berbagai kelompok kategorial di paroki kita sebagai bentuk kita ambil bagian dalam menggereja. Saya mengundang Anda untuk peduli dengan sesama, dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Panti asuhan, yayasan penghibur Tresno ing Siwi di Kelingkelet membuka bantuan panjenengan untuk merenovasi bangunan rumahnya dan akan memberi kendaraan untuk antar jemput anak sekolah. Panjenengan yang tergerak untuk membantu bisa menghubungi saya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.